Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Handayani dari kelas 1D, NIM 2105411000160. Maksud dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Desi Puspitasari SSMPD. Di sini saya akan membahas 3 subbahasan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem etika, yang kedua Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem negara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang bertujuan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat kita diwajibkan untuk menerapkan perilaku etika seperti pada sila kedua Pancasila, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun moral bangsa ini sangat diperlukan. Artinya, manusia untuk mampu meningkatkan dimensi moralitas pada dirinya sehingga memiliki kompetensi untuk menunjukkan pengabdian dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Nilai norma dan moral adalah konsep-konsep yang saling terkait. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai yang menjadi sumber dari penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Pancasila di samping sebagai way of life bangsa Indonesia juga merupakan kerangka pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau paduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam berpikir dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika pengembangan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri sendiri sehingga dapat memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap yang benar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan tuntunan moral yang dapat diwujudkan dalam tindakan nyata yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Pancasila menjadi sistem etika karena dalam Pancasila terdapat nilai, norma, dan moral, yang merupakan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut dan akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi satu sama lain. Pancasila memegang peranan penting dalam perwujudan sistem etika yang baik bagi Indonesia. Di setiap saat dan dimanapun kita berada, etika kita serentakkan bersama. Setiap sila dalam Pancasila mengandung arti yang besar dalam membangun etika bangsa. Pancasila memegang berbagai aspek kehidupan bangsa. Dalam dunia internasional, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa beretika, ramah, sopan, dan yang lainnya. Semua itu tidak lepas dari tuntunan Pancasila sebagai pedoman beretika. Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat syarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang tidak terpisah satu sama lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun. Namun sebagai suatu kesatuan nilai yang utuh, nilai-nilai tersebut memberikan ciri khusus kepada Indonesia, karena merupakan komponen utuh yang berkristalisasi dalam Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila digali dan bersumber dari agama, adat, dan kebudayaan yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Indonesia.
Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bagi setiap ilmuwan ada kewajiban untuk mengarahkan kegiatan ilmiahnya kepada tujuan umum yang ingin dicapai oleh setiap ilmu. Tujuan tersebut adalah memperoleh kebenaran ilmiah dan sedapat mungkin juga mencapai atau meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Dalam perkembangan ilmu di Indonesia, maka perlu dikaji kebenaran yang khas menurut Pancasila terlebih dahulu. Berkaitan dengan pengembangan ilmu, kebenaran ilmiah yang ditawarkan dengan prospek ilmu tersebut. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti yang telah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu, lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia. Untuk pengembangan ilmu di Indonesia, nilai kebenaran Pancasila harus dijadikan dasarnya. Bagi Pancasila, kebenaran ilmu harus koheren dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Harus berkesesuaian dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Serta secara pragmatik, ukuran kemanfaatannya harus dikembalikan pada kemanusiaan yang berketuhanan, berkesatuan, kerakyatan, dan berkeadilan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdas atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dari pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual melengkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Berada dalam kemiskinan dan yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga ketika negara Indonesia merdeka, diproklamasikan merdeka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanah para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu, masyarakat diperkenalkan pada baik yang ringan maupun yang berat. Teknologi lain yang diperhatikan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Hal ini menghargai dengan terbukanya akses-akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia. Kemerdekaan menciptakan keadilan dalam menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia. Mereka belajar sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Dengan bekal ini, kemudian masyarakat Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen untuk pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan nilai dasar dari bangsa Indonesia serta merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak kemerdekaan. Pancasila merupakan konsensus politik yang sangat menakjubkan. Para pendiri negara mampu menampung semua kepentingan yang ada dalam ideologi Pancasila, dan yang luar biasa adalah mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrim yakni negara sekuler dan negara agama. Dasar negara yang telah ditetapkan untuk merupakan pilihan
yang sesuai dengan karakter bangsa asli yang akhirnya menjadi negara yang berkarakter religius. Pancasila sebagai dasar negara menjadi perjanjian luhur bangsa yang dapat dijunjung tinggi. Bangsa Indonesia bertekad untuk menjalankan dan mengatur negara berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar negara, maka Pancasila sekaligus sebagai sumber hukum, dalam arti semua hukum yang disusun harus berdasarkan Pancasila, termasuk aturan hukum penyelenggaraan negara. Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia bukan suatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai perdagangan hidup masyarakat Indonesia dengan masyarakat Indonesia yang dikatakan heterogen, yang mempunyai kebudayaan, bahasa, suku yang berbeda-beda. Maka Pancasila inilah yang menjadi sebuah kekuatan untuk mempersatukan masyarakat yang heterogen ini, atau Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, yang artinya pemegang kekuasaan atau kedaulatan tinggi ada di tangan rakyat namun tetap dalam koridor hukum. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat 2 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam pasal ini kita dapat melihat bahwa demokrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat dalam tertib perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi seperti Indonesia menghendaki atau menuntut pertanggungjawaban dari yang pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah yang berjalan secara demokratis tidak boleh melanggar hak-hak asasi perorangan atau kelompok, atau melainkan harus melindungi hak asasi tersebut dengan mengacu kepada Indonesia sebagai negara hukum, baik dalam pengertian Rechtsstaat atau istilah yang berasal dari tradisi hukum kontinental yang bersumber pada sistem hukum sipil, maupun pengetahuan rule of law atau istilah yang berasal dari tradisi hukum Anglo-Saxon yang bersumber pada common law system. Maka langkah-langkah yang diperlukan dalam pendudukan Pancasila dasar negara Indonesia adalah melakukan langkah-langkah sesuai dengan esensi dasar dari unsur-unsur negara hukum itu sendiri.